Mudah-mudahan termasuk kita Bapak dan Ibu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itulah Rasulullah Bapak dan Ibu. Itulah Rasulullah, Nabi yang paling mencintai kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, sekarang bagaimana dengan gejolak jiwa Bapak dan Ibu? Tidak banyak Bapak dan Ibu yang bisa merasakan bukti cintanya Rasulullah dan bukti sayangnya Rasulullah kepada kita. Bapak Ibu cinta sama Rasulullah? Bapak Ibu cinta sama Rasulullah? Masih lemas, itu berarti belum cinta benar. Rasulullah Bu, Rasulullah cinta kepada kita. Setiap beliau berjalan, setiap beliau berdoa, tidak pernah lupa untuk mendoakan kita. Dan Rasulullah Bapak-bapak tidak pernah malu untuk mengatakan cinta kepada umatnya. Apakah kita masih malu-malu untuk mengatakan cinta kepada Rasulullah? Bapak dan Ibu, Rasulullah setiap malam bangun yang didoakan adalah umatnya. Ketika Rasulullah wafat, yang dipanggil adalah ummati, ummati, ummati. Jadi seakan-akan Rasulullah itu dikirim ke muka bumi hanya untuk menyelamatkan kita Bapak dan Ibu. Dan ini, kemuliaan ini tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain kecuali Rasulullah. Dialah pemimpin agung abadi. Maka jangan pernah malu-malu untuk mengatakan I love you Rasulullah. Rasulullah pemimpinku, Rasulullah presidenku, Rasulullah adalah pemimpinku sepanjang abadi dan sepanjang zaman. Tidak ada, karena Rasulullah betul-betul sepanjang umur hidupnya hanya untuk dikorbankan Bapak-bapak untuk kebahagiaan dan keselamatan kita. Rasulullah tersenyum melihat kita senang, Rasulullah sedih melihat kita sedih. Bapak, Ibu, beserta semua saudaraku, sebelum saya lanjutkan lebih jauh, saya berbicara tentang Rasulullah presidenku. Saya ingin sampaikan satu kisah yang menjadi contoh dan suri teladan bagi semua pemimpin termasuk kita. Memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, memimpin masyarakat, apalagi yang memimpin bangsa dan negara. Ketika itu sahabat Rasulullah yang bernama Ali dan dua sahabatnya ingin mengajukan usul kepada seorang presidennya yang ketika itu bernama Umar bin Khattab. Karena saking takutnya, takut kalau yang namanya presidennya marah, mereka mengajukan ini kepada adiknya. Adiknya bernama Hafsah yang juga pernah menjadi istrinya Rasulullah. Kepada Hafsah mereka meminta, wahai Hafsah, tolong katakan kepada Umar bin Khattab, kami bertiga tahu bahwa gaji beliau sebagai seorang presiden teramat sangat kecil, nggak cukup buat kehidupan sehari-hari untuk sekelas presiden, untuk sekelas pemimpin. Kemudian Hafsah, baiklah, nanti akan aku sampaikan. Kenapa kamu tidak menyampaikannya sendiri? Pasti dan kita ini khawatir kalau nanti Umar marah kepada kita. Baiklah, nanti akan aku sampaikan. Ketika Umar bin Khattab sudah di rumah, wahai Umar, tadi ada 3 orang sahabatmu yang datang ke sini dan mereka mengusulkan untuk kenaikan gajimu wahai Umar. Karena mereka menganggap gaji sebagai seorang presiden teramat sangat kecil. Benar mereka seperti yang mereka duga, Umar ini marah Bapak dan Ibu. Marah luar biasa. Kemudian mengatakan sama si Hafsah, Hafsah, tolong katakan siapa orang yang berani mengusulkan gajiku sebagai seorang presiden. Hafsah, katakan padaku siapa yang berani mengusulkan gajiku sebagai seorang pemimpin, biar aku tempelin mereka. Diusulkan gajinya, marah. Padahal kita pengennya di apa Bu? Dinaikkan. Hafsah, katakan padaku siapa yang berani mengusulkan gajiku sebagai seorang presiden, itu naik, biar aku tempelin mereka. Tenang dong Umar. Tapi bagaimana dengan engkau sendiri menanggapi usul seperti ini?
Kemudian Umar mengatakan, "Wahai Hafsah, engkau pernah menjadi istrinya Rasulullah. Tolong ceritakan, tolong katakan kepadaku bagaimana kehidupan Rasulullah ketika beliau menjabat sebagai seorang pemimpin. Ceritakan kepadaku bagaimana keadaan ekonomi Nabi Muhammad ketika beliau menjadi seorang presiden di kala itu." Hafsah menghela nafas panjang. Kemudian Hafsah bercerita, "Wahai Umar, selama aku menjadi istrinya Rasulullah, yang aku tahu Rasulullah hanya memiliki 2 setel baju, warnanya biru dan warnanya merah. Dan beliau hanya mempunyai tikar kasar yang ukurannya tidak besar, yang pada saat musim hujan dia gelar yang separuh dilipat buat bantal. Ketika musim hujan, ketika musim panas tiba, dia gelar untuk merebahkan tubuhnya. Dan pernah satu hari, wahai Umar, aku ingin mengganti spraynya Rasulullah, tikernya Rasulullah, agar Rasulullah tidurnya nyenyak. Tapi di pagi hari itu juga aku ditegur oleh Rasulullah. Wahai Hafsah, jangan pernah sekali-kali engkau mengganti alas tidurku. Karena kalau engkau ganti alas tidurku ini, aku khawatir aku tidak bisa bangun malam, dan aku tidak bisa sholat dan menyembah Tuhanku. Dan aku khawatir ketika aku tidak sholat malam, tidak berdialog dengan Tuhan, aku mengkhawatirkan umatku," kata Rasulullah.